Saudara-saudara, dalam kuliah seri sekarang, saya akan melanjutkan uh, uraian atau penjelasan mengenai Mahkamah Konstitusi. Seperti sudah saya sampaikan dalam kuliah seri sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sejarah berdirinya, kemudian perkembangannya di tanah air sebagai ide baru, dan sekarang saya harus menjelaskan mengenai apa saja kewenangan yang menjadi yurisdiksi dari lembaga Mahkamah Konstitusi ini ada 5. Satu, pengujian konstitusionalitas undang-undang. Yang kedua, penyelesaian atau memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Yang ketiga, memutus perselisihan hasil pemilu. Nanti mulai tahun depan termasuk pilkada juga perselisihannya menjadi bagian dari pengertian perselisihan hasil pemilu yang termasuk yurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyelesaikannya. Yang keempat adalah pembubaran parpol. Dan yang terakhir, pemakzulan presiden. Presiden atau dan wakil presiden kalau dia melakukan kesalahan, melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar, atau dia melakukan perbuatan tercela, atau karena dia berubah tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau sebagai wakil presiden, maka oleh DPR dia dapat dituntut pemberhentian ke MPR. Namun sebelum dibawa ke MPR harus lebih dulu dibawa ke MK, diadili di MK. Jika oleh MK terbukti secara hukum bahwa yang bersangkutan, presiden atau wakil presiden, telah melanggar hukum sebagaimana dituduhkan oleh DPR, barulah DPR dapat meneruskan usul pemberhentiannya itu ke MPR. Nah, ini 5 kewenangan Mahkamah Konstitusi yang kalau kita bandingkan dengan Mahkamah Konstitusi di negara lain, ada rupa-rupa, ada juga negara yang Mahkamah Konstitusinya tidak diberi kewenangan untuk misalnya memutus perselisihan hasil pemilu. Ada juga negara yang tidak diberi kewenangan untuk impeachment atau pemakzulan presiden. Ada juga. Dan bahkan ada juga Mahkamah Konstitusi di negara lain yang diberi kewenangan selain dari yang 5 ini. Misalnya di Jerman. Di Jerman itu ada constitutional complaint atau pengaduan konstitusional yang menyangkut soal kerugian-kerugian konstitusional yang bersifat konkret dialami seseorang warga negara, dia bisa langsung mengajukan constitutional complaint ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi kita di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya ditentukan ada 5 kewenangan tadi. Jadi saya ulang, pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilu, perselisihan lembaga negara atau sengketa lembaga negara, pembubaran parpol, dan pemakzulan presiden. Yang 4 ini kalau kita rumuskan, kalau kita pahami hakikat fungsinya, ada 4 sekurang-kurangnya, 4 fungsi Mahkamah Konstitusi ini. 1, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang disebut sebagai pengawal konstitusi. Tahu bahasa Inggrisnya the guardian of the constitution. Maksudnya dengan istilah ini, lembaga ini menjaga supaya undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi di satu negara itu betul-betul dilaksanakan. Kita kalau membangun negara hukum, maka hukumnya harus ditegakkan. Menegakkan hukum harus mulai dari tegaknya hukum yang paling tinggi. The rule of law harus mulai dari the rule of the constitution. Tegaknya hukum yang paling tinggi. Nah, kalau dulu tidak ada lembaga yang mengawalnya, menjaga supaya hukum yang paling tinggi itu dilaksanakan. Nah, sekarang ada, yaitu Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, fungsi Mahkamah Konstitusi ini juga untuk mengontrol demokrasi. Mengontrol demokrasi sekaligus melindungi, istilahnya itu minority rights, hak golongan minoritas. Mengapa begitu? Karena
dalam demokrasi keputusan diambil berdasarkan prinsip mayoritas. Siapa yang suaranya banyak, dia yang menentukan. Sama kayak di perusahaan, karena berlaku prinsip one man, one share, one vote, satu saham, satu vote, satu hak untuk mengambil keputusan. Siapa yang sahamnya lebih banyak, dia yang menentukan. Nah, dalam demokrasi politik begitu juga, one man, one vote. Siapa yang vote-nya paling banyak, dia yang paling menentukan. Jadi, di parlemen sebagai cermin demokrasi politik kita, siapa yang banyak suaranya, dialah yang mengambil keputusan. Padahal mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran, tidak identik dengan keadilan, tidak identik dengan constitutional truth, constitutional justice. Nah, kalau misalnya pengambilan keputusan di parlemen hanya berdasarkan mayoritas suara, maka ini harus diimbangi dengan rule of law, ya. Jadi kalau undang-undang sudah dibuat di parlemen, mayoritas suara menghendaki undang-undang, berarti mayoritas suara rakyat menghendaki undang-undang itu. Tapi kalau undang-undang disahkan oleh mayoritas ternyata melanggar konstitusi, maka ya, harus dibatalkan. Nah, harus disediakan mekanisme untuk menilai apakah dia melanggar konstitusi apa tidak. Itu sebabnya dibentuk MK. Jadi Mahkamah Konstitusi ini pada hakikatnya berfungsi sebagai pengontrol, counterbalance, ya, terhadap pengimbang terhadap demokrasi. Dan di dalam fungsi mengimbangi demokrasi, pada dasarnya dia melindungi minority rights, hak golongan yang sedikit, yang lemah, yang minoritas. Nah, begitu. Minoritas dalam arti apapun, minoritas agama, minoritas etnis, minoritas bahasa, minoritas ekonomi, dan yang paling penting minoritas politik suara di parlemen. Jadi itu yang kedua, MK ini pentingnya, melindungi minority rights dan kontrol terhadap demokrasi. Kemudian yang ketiga, fungsi ketiga MK ini melindungi hak-hak warga negara, ya, citizens constitutional rights. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah di dalam undang-undang MK ada 4 golongan yang diberi hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. 1, perorangan warga negara. 2, kesatuan masyarakat hukum adat. 3, badan hukum publik atau privat. Yang 4, lembaga negara. Nah, dari segi yang pertama saja, perorangan warga negara. Jadi 240 juta rakyat Indonesia sendiri-sendiri mempunyai hak untuk menjadi pemohon menguji undang-undang di MK. Artinya sesudah kita reformasi sekarang ini, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi, maka setiap warga negara itu mempunyai status yang sangat berharga, sangat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Bukan hanya di atas kertas, tapi juga diberi hak untuk menggugat undang-undang. Jadi bukan main kita ini, 240 juta rakyat Indonesia ini. Asal dia bisa membuktikan dia punya hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Kedua, dia bisa buktikan bahwa hak konstitusional merugikan dia. Dia bisa buktikan undang-undang yang bersangkutan, pasalnya atau undang-undang itu sebagai keseluruhan merugikan hak konstitusional dia. Dan dia bisa buktikan bahwa pasal yang bersangkutan atau undang-undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan konstitusi. Maka kalau itu dia buktikan di MK, MK walaupun cuma 9 orang diwajibkan membatalkan undang-undang itu. Bukan main. Berarti lembaga ini merupakan lembaga yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Jadi ini fungsinya yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai the final interpreter of the Constitution, penafsir akhir Undang-Undang Dasar. Sebelum kita reformasi, penafsir Undang-Undang Dasar adalah MPR. MPR berwenang untuk menetapkan
Undang-Undang Dasar, mengubah Undang-Undang Dasar, dan juga berwenang untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat ketetapan MPR. Jadi pada dasarnya ketetapan-ketetapan MPR selama Orde Baru, ya, sejak tahun 60, sejak Orde Lama sampai Orde Baru, MPR tahun 60 sampai 2002, dengan ketetapan-ketetapan MPR dan MPRS, itu berisi penafsiran MPR sendiri terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Tapi sekarang ini MPR tidak lagi berwenang untuk membuat ketetapan. MPR tidak lagi berwenang untuk mengadakan sidang membahas ketetapan yang pernah dibuat. Nah, jadi tidak bisa lagi dia membuat tafsir terhadap apa yang sudah dia buat dalam konstitusi. Dan dengan itu pula, sekarang pun kita tidak lagi mengenal bentuk peraturan perundang-undangan di atas undang-undang tapi di bawah undang-undang dasar. Maka struktur peraturan perundang-undangan kita, undang-undang dasar dan perubahan undang-undang dasar, langsung di bawahnya undang-undang dan perpu. Tidak ada lagi ketetapan MPR. Nah, akibat dari itu, siapa lembaga yang boleh menjadi penafsir undang-undang dasar? Nah, jawabnya jelas, MK, satu-satunya lembaga final interpreter. Ya, saya pakai istilah satu-satunya, sering saya kritik sendiri. Kalau di Amerika dikatakan Supreme Court of the United States of America itu the sole interpreter of the Constitution. The sole itu artinya satu-satunya. Nah, tapi sebenarnya tidak begitu tepat disebut dengan the sole. Ya, yang baik, yang lebih tepat itu the final interpreter. Maksudnya apa? DPR, pemerintah, presiden itu bisa menafsirkan undang-undang dasar, bisa juga menafsirkan. Kalau DPR membuat undang-undang, itu cara DPR membuat tafsir, menjabarkan undang-undang dasar. Tapi tidak final. Para guru besar, ya, dosen-dosen di perguruan tinggi juga bisa membuat tafsir terhadap konstitusi. Tapi statusnya not final, bukan final interpretation. Nah, final interpretationnya di MK melalui proses peradilan. Maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan, ya, interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saudara-saudara, dengan uraian ini saya harapkan saudara-saudara menjadi jelas. Ada 5 kewenangan MK, kadang-kadang saya suka sebut 4 kewenangan plus 1 kewajiban, yaitu kalau bahasa undang-undang dasarnya disebut wajib memutus pendapat DPR dalam perkara impeachment. Tapi sebetulnya kalau dikatakan kewajiban itu sama juga, itu isinya itu dipandang dari segi yang lain merupakan kewenangan. Maka saya lebih suka mengatakan MK memiliki 5 kewenangan. Dari 5 kewenangan ini bisa kita pahami 4 hakikat fungsinya sebagai lembaga konstitusional, menjaga mekanisme hubungan-hubungan konstitusional, menjaga hubungan konstitusional antar lembaga-lembaga negara, antar negara dengan warga negara, dan pada akhirnya menjaga agar kontrak sosial kita bernegara, general agreement kita bernegara yang kita wujudkan dalam konstitusi, ya, bukan hanya undang-undang dasar sebagai teks, tapi konstitusi sebagai hukum tertinggi, termasuk di dalamnya ide-ide, nilai-nilai yang hidup dalam pengertian umum kita tentang idealitas bernegara, itu menjadi pegangan kita dalam menyelenggarakan kehidupan kolektif sebagai bangsa dalam satu wadah negara bernama Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian kuliah ini. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, bisa diajukan pertanyaan melalui forum tanya jawab di http www.jimli.com. Terima kasih.